Hai Leo, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang perasaannya padamu ya. Bagaimana sih perasaan dia? Orang yang kamu fokuskan saat ini ya kepada kamu. Apakah saat ini kamu ingin mengetahuinya? Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Leo, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Leo, perasaannya padamu ya. Bagaimana sih perasaan dia? Orang yang kamu fokuskan ya. Apakah dia punya kekaguman kepada kamu yang ingin dia ungkapkan, atau justru dia nggak berani, atau punya unek-unek yang ingin dia sampaikan tapi mungkin ya dia nggak berani juga gitu ya. Atau siapapun dia yang kamu fokuskan, kamu ingin tahu perasaannya. Bisa jadi ya teman TTM ya, atau orang yang tertarik sama kamu ingin tahu perasaannya bagaimana kepada kamu ya. Ada Knight of Swords, ada Queen of Wands, the Empress ya, Six of Pentacles, the Fool, Eight of Cups, Queen of Pentacles, the Magician. Under the deck di sini ada Four of Cups ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kenceng di sini ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, ada juga Gemini ya, kuat. Dan kita mulai bahas. Di sini dia orang yang kamu fokuskan, dia sedang mengalami masalah yang membuat dirinya saat ini nggak bisa berkonsentrasi dalam berpikir ya, dalam bekerja pun ya ada masalah juga gitu. Jadi ya bisa dikatakan keadaannya tidak baik-baik saja ya, karena banyak beban ya, banyak tanggungan yang harus dia selesaikan gitu. Ya perihal tentang perasaannya kepada kamu di sini ya bisa dikatakan mungkin ya karena kesibukannya tersebut, jadi ya mungkin berpikir tentang kamu itu ya dia kesampingkan gitu ya, dalam artian ya dia itu kepengen menyelesaikan masalahnya terlebih dulu ya. Setelah selesai ya mungkin dia akan berpikir bagaimana caranya untuk ngungkapin perasaannya ke kamu, karena dia menahan perasaannya selama ini tuh udah lama gitu ya, yang ingin dia utarakan tapi terus saja ada hal yang menahan gitu ya. Misalkan di sini ya dia ngira kamu itu nggak suka sama dia karena kamu itu punya banyak temen, yang dimana ya, teman kamu itu lawan jenis dan kelihatannya kamu itu akrab banget dengan mereka itu gitu. Jadi dia ngerasa ya mungkin ya dia berkecil hati gitu ya, insecure dengan dirinya sendiri. Jadi itu hal yang membuat dia tidak percaya diri untuk bisa bergerak maju untuk mengungkapin apa yang dia rasakan, karena dia nggak punya rasa kepercayaan diri gitu. Tapi kalau ditanyakan perihal tentang bagaimana perasaannya kepada kamu, apakah dia sayang nggak sama kamu, tentu saja dia sayang sama kamu ya. Nggak peduli dengan perbedaan, meskipun kamu beberapa dari kalian ini ya pernah bersuami atau beristri gitu ya, pernah menjalin rumah tangga gitu, ataupun kalian udah ada anak gitu, dia nggak peduli dengan status kamu gitu, karena yang dia pedulikan adalah dia sayang tulus sama kamu dan ingin menjadi pasangan hidup kamu untuk selamanya gitu ya. Ya dia orang dari terdekat kamu sendiri gitu ya. Bisa jadi selama ini tuh dia teman kamu dan secara ya diam-diam tuh dia suka tertarik sama kamu gitu ya, dan mempunyai perasaan yang begitu dalam yang ingin dia sampaikan, tapi banyak hal yang menahan gitu ya. Dan di sini juga dia berusaha untuk terlihat pantas ya, maksudnya ada usaha dari dia yang terlihat di sini, ada usaha dari dia untuk memantaskan dirinya ya, dan dia harus mungkin ya pertama ya harus bekerja keras gitu kan, harus punya modal, harus punya bekal untuk mendekati kamu nanti, supaya kamu juga gak mikir nanti kalau hidup dengan dia itu bagaimana gitu ya ke depannya gitu.
bukan nganggap kamu itu matre, bukan. Dia bukan nganggap kamu matre, tapi lebih ke realistis aja bahwa hidup itu butuh biaya gitu. Jadi dia ya harus bisa membuktikan bahwa dia itu akan bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kamu, dan itu sangat positif ya. Energi dari dia, pemikiran dia sangat dewasa gitu. Dan mungkin di sini dari energi kamu yang agak sedikit menggok ya, dalam artian ya mungkin kamu kan mungkin beberapa dari kalian tuh pernah gagal gitu ya. Jadi kamu ngerasanya ya harus mencari orang yang benar-benar tepat gitu, yang pakem, yang tulus gitu. Kalau sekedar main-main sih kamu itu udah nggak peduli lagi gitu. Ya memang kamu banyak teman lawan jenis, tapi bukan berarti kan kamu menjalin hubungan yang spesial dengan mereka gitu kan. Ya kamu hanya sekedar ingin mencari hiburan untuk diri kamu sendiri supaya nggak terlalu mumet, nggak terlalu stres mikirin hidup ya. Dan kamu juga ngerasa ya memang butuh temen juga, hidup itu butuh temen gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kamu itu ya mungkin terlalu dekat sama teman kamu gitu, selagi itu mungkin dalam batas kewajaran gitu. Dan kamu juga nggak peduli omongan orang atau kata-kata orang seperti apa tentang kamu nggak peduli, karena di sini kamu tipikal orang yang mungkin cuek ya, pasif juga ke orang yang nggak dikenal gitu. Apalagi orang-orang yang selalu mungkin punya pandangan yang berbeda tentang kamu ya, punya pandangan yang sebelah mata dengan kamu gitu. Kamu nggak peduli dengan orang-orang seperti itu. Justru itu yang kamu lakukan itu hal yang positif gitu ya. Hidup kita sendiri yang jalanin, jadi apa kata orang ya lebih baik kita itu nggak usah peduliin gitu, karena semua itu hanya akan makan hati gitu. Dan itu positif buat kalian ya, para Leo yang resonate ya dengan pembacaan ini. Dan di sini mungkin beberapa dari kalian ya, para Leo, ya saran dari saya, mungkin apa yang kamu lakukan saat ini, jikalah menurut kamu benar ya silakan lakukan gitu. Tapi jika menurut kamu salah ya tinggalkan, lepaskan gitu. Karena memang hidup itu butuh perjuangan, butuh juga pengorbanan, butuh juga realistis untuk menghadapi hidup ya. Dan kamu jangan mudah menyerah juga, dan jangan mudah percaya dengan orang-orang, apalagi orang baru ya, karena tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang gitu. Jadi kamu harus bisa waspada, mengantisipasi dirimu sendiri supaya tidak terjun ke hal-hal yang tidak kamu inginkan atau hal-hal yang buruk nanti ke depannya buat hidup kamu sendiri gitu. Dan di sini mungkin cukup pembacaan dari saya. Semoga ini resonate untuk kalian yang semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate ya jangan ambil pusing, jangan baper juga. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih. Dadah.